Gue udah lama banget gak cerita horor, dan kemarin di FYP gue itu muncul ceritanya hantu Herlina. Terus kayak gue baru pertama kali denger jujur hantu Herlina, terus langsung gue cari lah nih di Google gitu, siapa sih hantu Herlina ini, dari mana asalnya, dan gue dapetin sekarang gue mau bahas hantu Herlina. Ini sumbernya gue dapetin dari internet, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Jadi cerita horor ini tuh beredar di Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren yang ada di daerah Lamongan. Nah, si Herlina ini merupakan santriwati. Sebenarnya seperti santri pada umumnya aja sih, cuma di sana tuh dia ngerasa dia tuh nggak diperhatiin sama orang-orang di luar sana. Di luar sana maksudnya di pesantren itu. Jadi dia melakukan cara agar bisa mendapat perhatian. Nah, caranya inilah yang salah. Dia malah mengambil batu akik dari kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Nah, si Herlina ini tertangkap basah oleh santri lainnya. Jadi pas melakukan pencurian dia lagi basah gitu. Jadi pas ditangkap dia lagi basah-basah, enggak dong. Maksudnya dia pas lagi nyuri langsung ketahuan sama santri lain, terus diaduin lah ke kiai yang punya cincin akik ini, dan akhirnya dihukum sesuai dengan peraturan yang ada di pesantren tersebut. Karena merasa takut akan hukuman yang dia dapetin, si Herlina ini akhirnya kabur dari pesantren tersebut. Namun naasnya saat perjalanan kabur, Herlina ini tertabrak oleh mobil dan meninggal di tempat. Pihak pesantren tidak mengetahui kepergian Herlina, cuma orang tuanya ini mendapat kabar saat anaknya ini meninggal, apalagi dalam keadaan kasus di mana anaknya ini dituduh mencuri gitu. Jadi orang tuanya nggak terima gitu. Nah, karena nggak terima, orang tuanya ini akhirnya pergi ke dukun ilmu hitam yang konon katanya bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya Herlina ini minta agar Herlina ini dihidupkan kembali untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya dibawa ke pesantren, ya singkat cerita udah nih hidup lagi, terus habis itu dibawa ke pesantren. Nah, pihak pesantren ini kan tadi kan nggak tahu kan kalau misalnya si Herlina ini kabur. Jadi pihak pesantren juga nggak tahu kalau sebenarnya Herlina itu sudah meninggal. Dan yang datang situ adalah arwahnya Herlina yang gue nggak ngerti, dia nggak paham, pokoknya berwujud Herlina, padahal Herlina udah meninggal. Dan akhirnya kasus pencurian itu kan ditutup dan pihak pesantren ini menerima kembali Herlina. Ya udah, masuklah seperti santri pada umumnya lagi nih si Herlina. Perubahan sikap Herlina ini disadari oleh teman-teman sekamarnya. Jadi si Herlina ini kerap kali dia cuma diem aja, terus mukanya pucat pasi. Terlebih lagi dari koper Herlina ini tercium bau busuk. Nah, pada saat si Herlina lagi nggak ada di kamarnya, dibukalah sama teman-teman sekamarnya untuk melihat isi kopernya tersebut, karena bau bet bangke gitu kan. Pas dibuka ternyata adalah darah yang berbau busuk dan berbaunya tuh menyengat banget. Kaget dong teman-temannya. Konon katanya saat menghidupkan kembali Herlina itu ada syarat di mana nanti si Herlina ini akan menjadi hantu penyedot darah. Nah, karena pada suatu malam pernah ada kejadian pada malam Jumat Kliwon, ini si Herlina minta ditemenin sama pengurus pesantren untuk ke kamar mandi. Tapi udah 2 jam di kamar mandi, ini si Herlina nggak keluar-keluar. Pas dipanggil juga nggak nyaut-nyaut. Akhirnya curiga dong. Akhirnya didobrakkan pintu kamar mandi itu, dan ternyata mereka terkejut karena yang mereka dapatkan itu bukan Herlina, melainkan sesosok wanita bertaring yang sedang menyedot darah. Si santri tersebut kaget dan lari melaporkan kejadian tersebut kepada sang kiai. Akhirnya sang kiai ini memburu